Animation versus physics. Oke. Akhirnya setelah sebelumnya Alan Baker sudah merilis video animation versus math, animasi versus matematika, yang ini pun sudah pernah kita bahas juga. Sekarang Alan Baker sudah merilis animation versus physics. Jangan-jangan nanti setelah ini bakal ada animation versus biologi, kimia, geografi, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah sebuah video yang benar-benar luar biasa. Kalau kalian belum nonton, silahkan tonton dulu teman-teman. Dan di video kali ini kita akan melihatnya sekaligus membreakdown semua aspek-aspek fisika frame by frame, termasuk juga aspek-aspek fisikanya yang mungkin jarang diperhatikan orang. Video ini mungkin akan sedikit lebih panjang dari biasanya, jadi silahkan siapkan cemilannya untuk menonton video ini. Tapi tenang saja, ini akan worth it karena memang ini adalah sebuah masterpiece. Dan kalau kalian suka dengan video ini ataupun video-video lain yang ada di channel ini, kabar baik teman-teman, aku sedang mempersiapkan sebuah kelas online, series video premium yang membahas secara tuntas cara untuk belajar secara efektif dan mengupgrade otak untuk menjadi jenius. Yang ini didasarkan dari berbagai metode penelitian ilmiah sekaligus dari pengalaman praktek pribadiku. Ditunggu aja untuk info selengkapnya di channel ini. Untuk sekarang kita langsung lihat ke video Alan Baker ini. Pertama kita lihat dari thumbnailnya dulu. Ada 3 komponen setidaknya yang ada di sini. Pertama, E sama dengan MC kuadrat, rumus terkenalnya Einstein. Kemudian ada apel, apakah ini ada kaitannya dengan Newton. Dan si stickman-nya ini dia menggunakan topi. Entah topi apa ini, tapi kok rada mirip seperti topinya Oppenheimer. Apakah ada kaitannya? Kita langsung lihat saja videonya. Wow. Oke, kita memulai dengan stickman yang terombang-ambing di luar angkasa. Tertarik jatuh ke sebuah planet. Baru juga beberapa detik loh, udah mulai muncul konsep fisika. Di sini pertama adalah distance atau jarak yang menunjukkan seberapa jauh satu titik dan titik lain terpisah. Baru beberapa detik loh ini. Oke, jaraknya 7,5 meter. Kemudian di sini ada sebuah panah yang kalau dalam fisika panah ini dipakai untuk menunjukkan sebuah besaran vektor. Jadi besaran-besaran tertentu yang nilainya memiliki arah, seperti contoh kecepatan, kemudian gaya, itu kan memiliki arah. Biasanya dikasih panah. Termasuk juga velocity di sini, velocity atau kecepatan atau biasa disingkat V, ini juga adalah sebuah besaran vektor yang memiliki arah. Makanya di sini ada panahnya kan? Oke. V ya benar. Dan V adalah jarak dibagi waktu, tepat sekali. Kemudian kita tambah ke displacement atau perpindahan. Jadi perpindahan sendiri juga termasuk dalam besaran vektor. Jadi kita bisa menghitung perpindahan total adalah jumlah dari semua perpindahan vektor. Makanya bisa ditulis seperti ini tadi. Kemudian di sini ada V dengan tanda garis di atasnya yang menunjukkan kecepatan rata-rata. Kebingungan dia. Kecepatannya nambah. Pertambahan kecepatan artinya adalah percepatan atau acceleration. Tepat sekali. Kecepatan maksimalnya 10 meter per detik dan jatuh. Kasihan sekali stickman. Kok tiba-tiba ada bola jatuh dari langit bermasa 1 kilogram. Massa dan percepatan
nanti kaitannya adalah dengan hukum Newton. Kedua, yang perumusannya adalah F sama dengan M kali A ini. F adalah gaya, M adalah massa, A adalah percepatan. Kemudian work atau usaha adalah F kali S. F ini adalah gaya, S ini adalah displacement. Selanjutnya power atau daya, ini adalah usaha bagi waktu. Benar. Kemudian di sini kita melihat sebuah gerakan parabola, dan gerakan parabola sendiri bisa terjadi ketika suatu benda memiliki komponen kecepatan atau komponen gaya di arah dua dimensi. Contohnya dalam hal ini dia memiliki komponen gaya di arah vertikal Fy, dan kemudian di arah mendatarnya ada juga komponen gayanya Fx, teman-teman. Oke, dan karena ada dua komponen ini, dia menjadi gerak parabola. Oh, oke, agak licin. Oh ya, agak licin. Di sini bisa kita lihat ada konsep friction atau gaya gesek. Nah, gaya gesek sendiri kalau di fisika itu perumusannya adalah mu kali N. Mu ini adalah nilai koefisien gaya gesek dan N ini adalah gaya normal yang dalam konteks orang berdiri seperti ini, maka ini sama dengan mu kali M kali G, massa kali percepatan gravitasi. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah besarnya gaya gesek ini sebanding dengan besarnya koefisien gaya gesek ini. Makanya kalau kita lihat di titik sini, koefisiennya adalah mu 0,5, sementara kalau yang di bola ini, yang di bagian yang agak licin, mu-nya adalah 0,1. Artinya gaya gesek di sini jauh lebih kecil, makanya di sini dia licin. Nah, memang benar sekali, sangat susah untuk bergerak berjalan di sebuah lintasan yang licin. Karena memang kalau lintasannya licin, ketika kaki kita mencoba menapak ke tanahnya, karena gaya geseknya sangat sedikit, kita mau mendorong ke belakang nggak bisa, jadinya justru kepleset. Kasihan sekali si stickman-nya ini. Ini gimana tiba-tiba ada bintang bisa jatuhin macem-macem, ini gimana ini? Oh, mungkin ini juga kita juga bisa memperhatikan teman-teman. Nah, gaya gesek yang ditunjukkan oleh panah hitam ini arahnya selalu berlawanan dengan gerakan yang dialami oleh stickman ini. Dan di sini benar arahnya, ketika dia maju ke depan, gaya geseknya ke belakang. Ini juga benar. Oke, kita masuk ke angular momentum atau momentum sudut yang rumusnya benar sekali. L sama dengan M kali V kali R. M ini adalah massa, V kecepatan ini, kecepatan tangensialnya, dan R di sini adalah jari-jari lintasan lingkarannya. Oh, yang di sini pun M kali V yang ada di sini menunjukkan nilai momentum P, makanya di sini L juga bisa ditulis P kali R seperti ini. Selanjutnya di sini terjadi gyroscope precession. Nah, jadi ketika ada sebuah benda yang diputar seperti ini untuk mempertahankan kondisi seimbangnya, apalagi di lintasan yang licin seperti ini, nantinya benda ini akan bereaksi dengan berputar di arah horizontal. Yang ini pun, bentar kita lihat dulu ini tadi, nih muter gini. Yang ini pun sudah pernah aku lakukan eksperimennya. Ini dia, rodanya berputar dan ketika dilepas dia akan bertambah berputar di arah horizontal. Ini namanya gyroscope precession.
Oke, dan di sini kemudian ada perumusan untuk momentum biasa P sama dengan MV yang tadi sudah kita sampaikan. What? Wait, mundur dulu. No. Ini tidak bisa, teman-teman. Di sini tidak tepat secara fisika untuk hal ini karena di sini ketika stickman mendorong, melempar bolanya ke depan, dia kemudian ikut tertarik ke depan. No, ini tidak bisa, teman-teman, karena ini akan menyalahi kondisi aksi reaksi dan juga hukum kekekalan momentum. Karena harusnya seperti kita lihat pada konteks pistol, ketika dia menembakkan peluru ke depan, yang terjadi adalah ada recoil yang membuat pistolnya mundur ke belakang. Karena ini untuk mempertahankan nilai momentum awal sama dengan nilai momentum akhir. Dan di sini harusnya ketika si stickman ini melempar bolanya ke depan, harusnya dia justru mundur ke belakang. Ini kalau secara fisika, tapi ini emang karena memang ini animasi ya, untuk memudahkan saja mungkin dibuat seperti itu. Tapi ini kurang tepat. Harusnya justru agar si stickman ini dia bisa bergerak menuju ke arah kanan ini, dia harusnya melempar bola ini sekuat-kuatnya ke arah kiri. Itu yang harusnya dilakukan. Tapi mungkin ini agak sedikit miss berarti di sini. Oke, terjadi transfer momentum tumbukan. Jadi pada mulanya energinya itu adalah milik si stickman ini, tapi kemudian dia nabrak, berhenti bergerak, kecepatannya pun di sini 0, dan akhirnya energi dan momentumnya diteruskan pada bola ini yang akibatnya dia bergerak maju ke depan. Ada tali lagi nih, dari mana ini talinya? Oke. Bisa sampai ke atas ternyata. Oke, di sini kita belajar tentang konsep hukum kekekalan energi atau hukum konservasi energi, di mana nilai energi total, energi mekanik total di titik awal ini ataupun di titik bawah sini atau balik lagi di titik sini nilainya sama. Di titik ini energinya adalah energi potensial. Kemudian ketika dia mulai turun ke bawah, ini mulai sebagian berubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Dan puncaknya adalah ketika sampai di bawah sini, ini adalah energi kinetik. Kemudian ketika dia naik lagi ke atas, ini berubah lagi menjadi energi potensial. Dan berhubung nilai total energinya harus tetap sama, akibatnya ketinggian maksimal dari bola ini itu setingkat dengan ketinggian awalnya, ini harus sama. Oh. Nah, tepat sekali. Nah, berhubung si stickman ini dia mulai turunnya dari ketinggian di sini, maka ketika dia turun dan naik, ketinggian maksimalnya juga di sini lagi. Nggak bisa dia naik lebih tinggi. Aku ingat di YouTube, di kelasnya Prof. Walter Lewin itu ada video demonstrasi yang cukup bagus. I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. 3, 2, 1, 0. Oke, pendulumnya dilepas. Dan ketika kembali harusnya juga sampai di titik yang sama. Nggak mungkin dia bisa lebih tinggi daripada ini. Seperti itu, teman-teman.
ini benar, agar dia bisa naik sampai ke titik yang lebih tinggi, maka dia harus menambahkan energi kinetik tambahan. Harus gerak dulu dari awal dan juga dia dari ketinggian yang sama, itu lebih bagus juga. Ini gimana malah tambah ada roket di atas, ini gimana ini? Oh, oke. Apa nih? Oh, oke. Torsi F kali R, benar sekali. Oke. Oke. Dan di sini dia mengubah energi kinetik dari gerakan bola ini untuk membawanya terbang naik ke atas. Oke, bisa. Di sini bisa kita lihat nilai gravitasinya menurun seiring dengan dia makin jauh dari planetnya. Cuman di sini kayaknya harusnya nggak yang sampai 0,0 meter per detik kuadrat banget ya, karena jaraknya kayaknya cuman dikit ini. Jadi harusnya mungkin masih ada nilai dikit lah, cuman nggak apa-apa, ini untuk memudahkan aja sepertinya. Oh, kalau cuman jarak segini mah nggak mungkin kalau langsung 0 seperti itu, kecuali ini hukum fisikanya berbeda ya. Oke, di sini ada gaya dorong dari roketnya yang ini bisa dihitung dengan formula ini. Persamaan ini didapatkan dari sebuah fakta bahwa gaya sendiri itu nilainya sama dengan perubahan momentum dibagi waktu. Nah, perubahan momentum sendiri ini adalah M kali V dibagi delta T, yang dari sini bisa kita tulis sebagai delta M per delta T kali V, seperti ini. Dan V yang ada di sini menunjukkan seberapa cepat bahan bakarnya ini dia didorong, kecepatannya berapa, seperti itu. Ini kenapa ada topi ini? Topinya Oppenheimer nih. Oppenheimer di sini. Dia mau ke bintang itu. Oke. Ini adalah luar angkasa. Stickman bergerak dengan roket, dan di sini nanti akan ada kaitannya dengan efek-efek relativitas. Efek-efek relativistik yang di sini beberapa parameter yang biasa digunakan untuk mempertimbangkan nilainya adalah, pertama adalah beta nih yang ada di pojok sini nih. Beta ini adalah V per C, menunjukkan perbandingan antara kecepatan roket dan stickman ini terhadap kecepatan cahaya berapa persen. Kemudian ada juga gamma di sini yang nilainya adalah 1 per akar 1 min beta. Nah, nilai gamma ini menunjukkan suatu besaran yang disebut dengan faktor Lorentz. Nah, semakin besar faktor Lorentz-nya, maka efek relativistik nanti akan semakin besar. Kita lihat aja nanti seperti apa ini. Nih, dan kalau kita perhatikan juga di grafiknya ini, nih yang di bawah ini, semakin cepat bentuk grafiknya itu sangat landai. Awalnya datar gini, baru kemudian naik secara cepat ketika udah makin dekat sama akhirnya sini. Makanya efek Lorentz ini nanti akan semakin besar ketika objek mendekati kecepatan cahaya di sini. Oh, tapi masih dikit main nih, V-nya masih 100 meter per detik, belum ada 1% juga dari kecepatan cahaya. Oke.
Ini tiba-tiba dia center, ini dari mana coba? Oke, kecepatan cahaya. Nah, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya ketika kita mengukur dan menghitung nilai kecepatan cahaya, silahkan ditonton untuk yang belum. Di sini walaupun Stickman sudah bergerak dengan kecepatan 100 meter per detik, tapi kecepatan cahaya di sini nilainya tetap. Kemudian ini proses difraksi, ketika cahaya mengenai penghalang, maka cahaya nanti akan menyebar nih. Awalnya tadi kan cuman lurus gini aja ya, ini mulai menyebar. Dan arah sebarannya ini disebut dengan wavefront ini. Pemantulan cahaya. Menarik sekali bahwa memang warna-warna dari cahaya itu sangat berkaitan erat dengan panjang gelombangnya. Kalau panjang gelombangnya di sekitar 400 nanometer, maka ini warnanya adalah di sekitar warna ungu ke biru. Tapi kalau panjang gelombangnya ini ke sekitar 600 nanometer, maka warna dari cahaya adalah warnanya kemerahan. Atau bahkan kalau lebih besar lagi panjang gelombangnya, nih panjang gelombang itu ini, nih makin panjang. Ini kalau semakin panjang lagi dia masuk ke kategori infrared, atau bahkan kalau lebih panjang lagi masuk ke gelombang mikro, gelombang radio, dan seterusnya. Yang ini sudah tidak bisa kita lihat lagi. Oke. Wow, ada banyak planet tiba-tiba, ada matahari juga, ada bintang. Oh my god, oh my god, oh my god. Gravity Assist Slingshot. Ini adalah sebuah metode yang benar-benar menarik, yang benar-benar dipakai di dunia nyata, yaitu untuk menambah kecepatan dari suatu pesawat luar angkasa, space probe. Untuk menambah kecepatan atau merubah arah kecepatannya, mengurangi kecepatan pun juga bisa. Kita bisa memanfaatkan planet dengan cara kita mendekati planet tersebut, kemudian kita lepas di titik tertentu. Yang kalau kita lepas di titik yang tepat, maka kita bisa mendapatkan tambahan kecepatan. Nah, persamaannya ini benar sekali seperti ini. Dan agar kita bisa mendapatkan kecepatan tambahan dari proses gravity slingshot ini, yang perlu diperhatikan adalah titik lepasnya harus searah dengan arah kecepatan dari planet itu sendiri. Nah, ini kalau kita lihat di sini, planetnya itu bergerak ke arah sana, makanya roketnya harus lepas juga di arah yang sana ini, biar dapat kecepatan tambahan. Karena kalau misalkan dia lepasnya di sini, misal di sini bisa jadi justru berkurang kecepatannya. Jadi ini tepat sekali dia, stickman-nya dia lepas di titik yang tepat untuk mendapatkan tambahan kecepatan. 20.000 meter per detik. Iya, belum cepet-cepet banget sih. Oke, tambah lagi gravity slingshot. Dan kalau kita lihat pun di sini lagi-lagi arah lepasnya ini sesuai dengan arah gerak planetnya. Makanya dia dapat tambahan kecepatan 100.000. Lagi slingshot lagi dan arahnya lagi-lagi juga sama. Biar dapat kecepatan tambahan 500.000 meter per detik. Wow, ada bintang di sini. Hati-hati. Wait. Dia bisa menggerakkan roketnya, menambah kecepatannya dengan menggunakan topi ajaibnya ini. Lah kenapa nggak dari awal make topinya aja? Kenapa harus susah-susah make gravity slingshot? Ternyata bisa make topinya. Ada-ada saja.
Oh, lebih cepat kan ini dia. Mending dari awal pakai topinya. Oke, ini kayak dia lagi-lagi menggunakan slingshot lagi, gravity assist slingshot. Oke, kecepatannya pun kemudian bertambah. Tapi masih kecil. Oh, oke, udah 1% kecepatan cahaya, lumayan. Tapi belum ada efeknya. Karena kalau di Lorentz Factor, kalau nilainya cuma 1%, 1% dari kecepatan cahaya, Lorentz Factornya masih sangat kecil, belum kerasa, belum ada apa-apanya. Tiba-tiba ada magnet di sini. Oke, magnet, ada medan magnet. Kemudian kalau ada logam ferromagnetik jelas tertarik. Karena tongkat ini pun juga nempel sama magnet, artinya dia juga logam ferromagnetik yang bisa ditarik oleh magnet. Oke. Mengubah logam biasa menjadi bersifat magnet. Dan ini bisa dilakukan dengan cara menggosok-gosok logam tersebut dengan arah yang sama, yang akibatnya di sini nanti domain-domain magnetik dari logam ini yang awalnya sangat acak-acakan nih. Ini kan sangat acak-acakan nih, ini partikel-partikelnya nih, arahnya nih. Kemudian ketika digesek-gesek dengan magnet, domain magnetiknya ini nanti akan menjadi lebih teratur, menjadi searah. Yang dari sini nanti dia pun bisa bersifat magnetik. Ini adalah proses induksi magnet nih, bener nih, induction method. Oke. Kemudian diubah menjadi solenoid, menjadi kumparan sehingga sehingga medan magnetnya sekarang menjadi seperti ini. Oke. Luar biasa. Kita mau masuk ke magnet. Wait. Secara sekilas mungkin kita melihatnya ini masuk akal, teman-teman. Tapi sayangnya ini tidak memungkinkan secara fisika. Kenapa? Karena gini. Bentar, kalau kita lihat nih arah kutub magnet dari roketnya ini yang sudah termagnetisasi. Ini kan biru di sini. Biru ini adalah kutub utara dan merah ini adalah kutub selatan. Kita anggapnya seperti ini ya. Nah, berhubung tadi roketnya depannya U gini, kemudian di sini juga sama. U ini S. Kutub selatan sama kutub utara ini tarik-tarikan, maka benar sekali roketnya nanti akan tertarik. Dia bisa menjadi semakin cepat. Benar sampai sini. Tapi kita lihat lagi. Sini. Nah, ketika roketnya sudah melewati magnet, maka hal yang sama juga akan terjadi. Berhubung di sini adalah kutub utara, ini tadi selatan. Jadinya setelah melewati magnet, roketnya ini lagi-lagi akan tertarik oleh magnetnya ke belakang.
Jadi meskipun awalnya tadi roket sudah mendapat tambahan kecepatan karena ditarik oleh magnet, tapi ketika dia sudah melewati magnetnya, dia nanti akan balik tertarik lagi. Maka sebenarnya yang terjadi di sini adalah efeknya akan saling menghilangkan, yang akibatnya roketnya ini tidak bisa tambah cepat, tidak bisa. Sebenarnya ada cara yang bisa dilakukan agar sistem ini bisa bekerja, yang ini juga diaplikasikan pada railgun ataupun coil gun. Jadi caranya adalah ketika si roketnya sudah lewat, maka magnet ini harusnya dimatiin. Jadi nggak ketarik lagi, atau sebaliknya juga bisa dilakukan roketnya yang dimatiin sifat magnetnya. Itu memungkinkan, tapi kalau sama-sama sifat magnetnya masih ada, dia bakal ketarik ke belakang lagi, hilang pertambahan kecepatan. Cuman oke lah, kita anggap mungkin ada yang mengatur sistem magnetiknya mungkin. Oke. Di sini kecepatannya sudah mencapai 80% kecepatan cahaya, dan untuk nilai segini efek relativistik akan jadi semakin jelas terlihat. Dan yang sudah jelas terlihat di sini adalah dari segi warna. Di depan stickman warnanya menjadi kebiruan, sementara di belakangnya ini menjadi kemerahan. Ini adalah efek Doppler, efek redshift, karena cahaya yang di depan stickman nanti akan menjadi mengecil panjang gelombangnya, sementara yang di belakangnya akan terlihat menjadi semakin panjang gelombangnya. Makanya jadi merah, yang di depan jadi biru. Seperti itu. Benar sekali, ini bagus banget ini. Gila ilustrasinya. Star system, asteroid field, comet, nebula. Cepet banget. Nah, ini dia. Berhubung dia sudah memiliki kecepatan 80%, di sini efek dilatasi waktunya sudah semakin terasa. Begitu juga dengan dilatasi ruang, ini pun juga sudah mulai kerasa sangat signifikan. Waktu melambat, ruang pun juga jadi mengkeret di sini. Gila, bagus banget loh ini animasinya. Oke, di sini ada kuasar, di sini ada spiral galaksi. Ya, spiral galaksi ini bentuk galaksi ya. Seperti contohnya adalah Milky Way, itu juga bentuknya seperti ini. Sementara kalau kuasar sendiri ini adalah objek luar angkasa, objek astronomi yang dia memiliki energi yang sangat besar, yang di tengahnya, di dalamnya ini biasanya ada supermassive black hole. Dan kemudian di sini akan ada jet stream yang melepaskan sinar-sinar X-ray dengan energi yang tinggi juga nih. Kelihatan nih, ini adalah jet streamnya dari kuasar. Wow, keren banget sih ini. Nih, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan teman-teman. Panjang gelombangnya jadi memendek yang ada di depannya. Jadinya berubah dari yang awalnya ini tadi. Nih, X-ray berubah jadi gamma di sini. Doppler effect, benar sekali, blue shift, red shift. Kemudian kita semakin mendekat dengan kuasar ini, dan ini benar sekali, ini adalah objeknya, di tengahnya ada black hole. Kemudian ada accretion disk, jadi objek-objek yang ketarik oleh black hole tapi nggak yang sampai masuk ke dalam black hole-nya itu sendiri. Nanti dia akan mengitari black hole, energinya sangat tinggi, makanya jadi sangat terang di sekitar black hole-nya ini sendiri. Dan kemudian di sini juga ada jet stream ini, relativistic jet di sini disebutnya. Oke. Wow, ini gila sih, beneran bagus banget ini animasinya, luar biasa. Black hole ada di tengah. Vibe-nya ini malah oh my god. Vibe-nya malah mirip Interstellar. Ini aku nonton Interstellar apa animation versus physics sih? Wow. Black hole. Wow. Dan di sini kecepatan dari
Si Stickman sudah 99% kecepatan cahaya. Karena dia juga sudah sangat dekat juga dengan black hole, dan ini efek dilatasi waktu, dilatasi ruang akan sangat signifikan. Wow, oke, kita lihat lagi di sini. Di sini ada singularity. Singularity ini adalah sebuah titik di dalam black hole itu sendiri, di mana massa itu terkonsentrasi pada suatu titik yang sangat kecil, sampai bisa dibilang gravitasinya nilainya tak terhingga. Kemudian di sini adalah ada event horizon. Batas dari black hole itu sendiri, di mana setelah event horizon ini, maka tidak ada lagi objek yang bisa keluar dari black hole. Jadi ini adalah istilahnya kayak kulit dari black hole yang menjadi batas antara objek suatu peristiwa bisa terjadi atau tidak. Karena ketika sudah lewat event horizon, takdirnya hanya satu, masuk ke dalam singularity, nggak bisa keluar lagi. Kemudian di sini ada accretion disk itu tadi, objek-objek yang mengitari black hole, energinya sangat tinggi. Kemudian di sini ada Doppler beaming, sama sebenarnya ini juga bagian dari accretion disk, tapi memang ada efek Doppler di sini, jadi warnanya agak kebiruan di sini. Seperti itu teman-teman. Gila sih ini penggambarannya. Gimana bisa ada apel? Gila, ini udah mulai nggak masuk akal ini kalau udah mulai mendekat ke black hole itu. Pakai topi lagi. Gila. Gila. Oke, ini hal yang sangat menarik di sini. Ketika si Stickman mendekat masuk ke dalam black hole, di sini ada yang namanya outside perspective, yaitu apa yang dilihat oleh pengamat dari luar. Misal kita nih di bumi, misal kita bisa melihat si Stickman ini mendekat masuk ke dalam black hole, maka yang terjadi adalah kita tidak pernah melihat Stickman ini masuk ke dalam. Dia akan terlihat seperti sangat-sangat slow motion di sini. Nggak masuk-masuk ke dalam, teman-teman. Kenapa? Karena dilatasi waktu menjadi sangat ekstrim, sehingga untuk setiap detik yang terjadi di sini, di sekitar event horizon, itu bisa jadi sudah sampai jutaan, ribuan, juta tahun yang dialami oleh pengamat dalam kondisi diam. Makanya di sini, ini kayak diem aja di sini, nggak masuk-masuk. Dan justru yang terjadi juga di sini adalah karena terjadi efek Doppler seperti tadi. Di sini kita hanya bisa melihat bahwa dia warnanya lama-kelamaan akan menjadi semakin merah, dan kemudian menghilang. Kita tidak pernah bisa melihat secara langsung Stickman ini masuk ke dalam black hole kalau kita melihatnya dari luar. Sementara itu, untuk perspektif dari Stickman-nya sendiri yang masuk ke dalam black hole, ya normal-normal aja. Ini memang sangat-sangat mind-blowing. Karena kalau di fisika, black hole adalah hal yang benar-benar menjadi batasan pemahaman fisika kita sekarang ini. Semua hal menjadi nggak masuk akal kalau kita nalarnya dengan nalar yang normal sehari-hari. Tapi kalau di fisika ya inilah kondisinya seperti ini. Gila, masuk black hole. Di sini benar sekali yang di belakangnya ini. Ketika sudah masuk ke dalam black hole, maka kita tidak lagi bisa melihat hal yang ada di luar dari black hole. Karena semua cahaya yang masuk ini langsung masuk ke black hole, nggak ada yang miring ke sini dulu, ini nggak ada nih. Kita cuma bisa melihat apa yang ada di belakang kita. Dan semakin dalam kita masuk pun, yang bisa kita lihat akan menjadi semakin kecil. Dan warnanya di sini juga dia menjadi kemerahan karena ada efek redshift lagi seperti tadi. Wow, ini semakin gila. Ini masuk black hole dong.
Oke, terjadi redshift lagi, gravitational redshift. Memerah lagi ketika di belakang. Kok bisa ada gravitational pulse ini gimana? Aku nggak tahu. Oh. Oh my god. Peristiwa spaghettification. Jadi, pada black hole sendiri, nilai tarikan gravitasinya itu memang sangat-sangat besar. Dan memang saking besarnya juga bahkan cahaya aja nggak bisa lepas dari black hole. Dan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa nilai gravitasinya itu berubahnya dengan sangat cepat. Pada perbedaan jarak tertentu, misal di titik kakinya ini, tarikan gravitasinya jauh lebih besar daripada yang ada di kepala. Yang akibatnya kalau kayak gini, ini orang udah kayak ditarik-tarik gitu. Makanya terjadi spaghettification yang nanti objek akan hancur, manusia akan pasti rusak semua organ-organnya. Tapi berhubung di sini Stickman, entah dia ini makhluk apa ya, dia masih kuat untuk mengalaminya. Luar biasa. Oh. Oke. Ini menjelaskan kenapa kok Stickman bisa selamat ketika memasuki black hole. Karena di sini dari informasi ini kita bisa tahu bahwa black hole-nya ini adalah supermassive black hole yang juga memiliki rotasi, yang juga berputar. Yang mana black hole seperti ini nantinya dia akan memiliki event horizon-nya itu ada 2 layer. Jadi nggak hanya event horizon, tapi juga ada inner event horizon. Dan juga kondisi supermassive black hole ini memungkinkan efek spaghettifikasinya untuk menjadi lebih kecil. Makanya bisa jadi karena inilah si Stickman tidak hancur ketika memasuki black hole. Dan ini juga adalah black hole yang sama seperti yang ada di film Interstellar. Kenapa kok siapa astronotnya itu namanya? Boy, astronotnya itulah ya. Kenapa dia bisa nggak hancur ketika memasuki black hole? Salah satu kemungkinannya yang juga ditulis oleh Pak Kip Thorne, yang tim ilmuwan yang membuat skrip untuk Interstellar itu adalah karena black hole-nya adalah rotating supermassive black hole. Black hole super besar yang berputar, yang mengakibatkan efek spaghettifikasinya cenderung lebih kecil, nggak yang sampai bisa langsung menghancurkan. Dan juga di sini ada 2 layer dari event horizon. Dan yang menarik adalah bahwa di dalam inner horizon ini hal udah benar-benar menjadi sangat gila. Sangat gila ketika sudah melewati titik ini. Bahkan time travel sudah dimungkinkan. Kita berpindah ke ruang atau waktu yang berbeda itu memungkinkan kalau kita bisa bertahan hidup di dalam black hole ini. Wow. Gila. Oke, semua benda-benda, semua objek runtuh ke bagian-bagian terkecilnya. Apel ke bagian sel-selnya semua hancur sampai ke DNA. Oh, kayaknya emang nanti habis ini versus biologi deh. Hidrogen bond, proton. Nah, dan proton sendiri kalau kita lihat ke bagian-bagian penyusunnya, jadi proton dan neutron itu tersusun dari partikel yang namanya quarks. Untuk proton sendiri dia tersusun oleh 2 buah quarks up dan 1 buah quark down. Sementara kalau untuk neutron ini komposisinya berbeda, dia adalah 1 quark up dan 2 quark down. Kemudian foton ini tadi, foton
tiba-tiba ke sini terus ada muncul anti quarks. Ini mungkin kaitannya dengan proses pembentukan partikel. Jadi foton memang nanti dia bisa berubah menjadi quarks, pasangan quarks dan juga anti quark. Tapi kemudian ini nanti akan menyatu lagi dan menjadi foton, hilang lagi. Gila. Kemudian ada neutrino. Neutrino sendiri adalah sebuah partikel subatomik juga. Dia sebenarnya mirip seperti elektron, masanya sama, tapi dia tidak bermuatan. Dan neutrino sendiri muncul ketika terjadi reaksi-reaksi subatomik. Contohnya adalah ketika terjadi proses peluruhan radioaktif. Itu neutrino muncul. Worldsheets. Gila. Gila, semakin gila terus, aku ngomong gila terus dari tadi. Tapi emang beneran gila ini. Worldsheet sendiri adalah sebuah istilah yang sering dipakai pada pembahasan quantum gravity dan juga string theory. Quantum gravity sendiri adalah sebuah bidang di mana dia berusaha untuk menjelaskan apa itu gravitasi, bagaimana mekanismenya, tapi dengan pendekatan mekanika kuantum. Dan salah satu model yang digunakan namanya adalah string theory. String theory adalah sebuah model di mana dia menganggap bahwa semua objek yang ada di alam semesta ini sebenarnya tersusun oleh sebuah dawai-dawai kecil, dawai atau string atau benang, termasuk juga partikel-partikel terkecil, quarks, proton tadi semuanya terbuat dari benang-benang string kecil, yang mana kondisi getarannya nanti akan berkorelasi dengan partikel apa yang kita amati itu. Wow, wow, wow. Ini udah kayak masuk akhirat ini kayaknya. Karena di titik ini semua hukum fisika yang kita ketahui, ini kita nggak tahu hukum fisikanya bakal kayak gimana lagi. Kalau sebelumnya kita membahas tentang space time, ruang waktu, maka di sini space time itu sendiri sudah runtuh, dan kemudian di sini sudah mulai berbeda pertanyaannya. Space time itu terbentuk dari apa? Wow. Dan kalau kita lihat di sini ada macam-macam, ada word line. Word line ini sebenarnya adalah ada kaitannya dengan worldsheet tadi. Kalau word line berarti dia hanya di satu dimensi. Kemudian anti de Sitter space conformal field. Balik lagi, ini kaitannya juga terkait dengan quantum gravity string theory, tapi aku sendiri juga tidak familiar. Jadi kita lanjut dulu saja. Wow, ini masuk ke akhirat ini. Singularity di situ. Singularity. Dan yang menarik adalah ini, kalau kita perhatikan lebih detail, di sini ada stickman, dan lihat di sini juga ada stickman yang mendekati ke titik yang sama. Ini makin memusingkan. Kalau kita lihat di sini, ini ada namanya Penrose diagram. Jadi singularitas sendiri dia menghubungkan titik masa lalu dan titik masa depan. Yang titik ini disebut dengan Einstein-Rosen bridge atau yang sering disebut dengan wormhole, yang secara teoritis kalau kita bisa melewatinya, kita bisa pergi ke manapun, ke waktu kapanpun yang ada di alam semesta, termasuk juga time travel ke masa lalu atau masa depan. Memang ini sangat memusingkan, interpretasinya juga sangat gila. Oh, kok bisa loh, kok bisa ada stickman yang lain? Aku juga tidak tahu. Tapi memang balik lagi, ini udah alam yang benar-benar berbeda. Dan di sini kita sudah masuk ke dalam skala yang sangat-sangat kecil, yang ini pun bisa kita lihat dari sini. Probability wave berarti ini kaitannya adalah dengan kuantum. Ini adalah dunia kuantum, dunia string. Jadi kalau di dunia sekitar kita biasanya kita mendeskripsikan benda dengan cara
menyebut masanya, atau mungkin ada volumenya, ada kecepatan, dan lain-lain. Tapi kalau di dunia kuantum ini sudah nggak berlaku lagi, udah nggak jelas lagi. Makanya kalau di dunia kuantum di sini yang digunakan untuk menjelaskannya adalah namanya probability wave. Simbolnya kayak gini. Nanti kaitannya dengan Schrödinger equation juga. Oke, di sini lagi-lagi tadi probability wave ini adalah dunia kuantum, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sekitar-sekitarnya sini, ini ada kayak bentuk-bentuk yang bermunculan gelembung-gelembung. Ini aku juga kurang tahu pastinya apa, tapi ini ada kaitannya mungkin dengan prinsip quantum fluctuation. Apel yang tadi berubah jadi Calabi-Yau manifold. Aku sendiri nggak tahu. Silahkan yang paham teman-teman, silahkan bantu aku teman-teman untuk kali ini. Nah, inilah dia Einstein-Rosen bridge alias wormhole yang sudah sempat kita bahas tadi di Penrose diagram. Ini adalah titik singularitas dan ini menghubungkan antara suatu titik space-time ke titik space-time yang lainnya. Dan dari sini kita bisa menuju ke semua ruang dan waktu. Ini udah kayak interstellar beneran ya. Di sini dia bisa melihat ke titik ruang ini. Dan memang ketika kita sudah masuk ke kondisi ini, time travel itu memungkinkan. Terutama lebih spesifiknya yang paling memungkinkan adalah time travel dalam mekanisme closed time like curve, yaitu bahwa semuanya nanti ternyata ngelup. Nah, string ternyata loh yang ngasih ternyata si Stickman sendiri. Nih. String teori masuknya ada yang satu dimensi open string dan ada juga yang stringnya tertutup seperti ini. Yang di sini diinterpretasikan kalau yang string tertutup dia menjadi sebuah benda padat yang memiliki volume. Ternyata loh si Stickman-nya sendiri. Entanglement maksudnya apa di sini? Entanglement terhadap apa? Tipler cylinder. Ini juga adalah salah satu solusi dari persamaan relativitas Einstein yang nanti memungkinkan untuk time travel. Cuman syaratnya di sini panjang dari Tipler cylinder ini haruslah tak terhingga. Di sini dia mundur. Oke. Kita lihat di sini, wait. Ada partikel, ada antipartikel. Dan ini kaitannya dengan Hawking radiation. Ini tadi udah sempat aku sebut ya. Jadi kalau di dunia kuantum ada yang namanya quantum fluctuation. Yang mana secara tiba-tiba kadang terjadi proses pembentukan pasangan partikel dan juga antipartikel. Tapi ini hanya terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat, yang kemudian partikel dan antipartikelnya ini nanti juga menyatu dan
balik lagi menjadi ketiadaan. Ini dari ketiadaan jadi partikel, antipartikel, kemudian jadi ketiadaan lagi. Cuman ada hal menarik yang kaitannya dengan Hawking radiation. Proses quantum fluctuation ini juga terjadi di sekitar black hole dan ada kemungkinan bahwa partikel dan antipartikel ini yang harusnya nanti akan menyatu menjadi ketiadaan lagi, sebagiannya nanti akan tersedot oleh black hole, entah itu partikel atau antipartikelnya, yang akibatnya dari sini nanti ada partikel yang lepas keluar. Yang hal ini mengakibatkan black hole lama-kelamaan pun juga akan bisa hilang. Black hole ternyata menguap, yang ini namanya adalah Hawking radiation. Mundur ke masa lalu. Oh my god, ternyata semua benda-benda yang dari tadi aku pertanyakan yang menyiapkan adalah stickman itu sendiri dari masa depan. Wait. Memang ini mind blowing dan memang secara fisika pun kemungkinan ini ada, teman-teman. Udah mirip kayak Interstellar ini. Cuman di sini dia lebih jelas karena dia melakukannya lewat Einstein-Rosen bridge ini. Sementara kalau yang di Interstellar kan aku nggak tahu sih itu bentuknya sebenarnya seperti apa. Dia menghilang. Oh my god. Oh my god. Dia mau pergi kemana? Dia menghilang lagi menjadi ketiadaan. Dan yang perlu kita ingat tadi, di sini ada stickman yang lain yang sampai masuk ke dalam sini lagi. Dan memang ini adalah closed time-like curve. Sebuah arah waktu yang berulang. Ini terjadi mengulang secara terus-menerus. Nanti pun stickman yang baru ini akan kedatangan stickman yang lain. Stickman ini nanti kedatangan yang lain dan semuanya akan ngelup seperti semula. Sangat membingungkan. Bisa jadi dunia kita sebenarnya juga seperti itu. Closed time like curve dan semuanya ternyata memang sudah ditakdirkan. Pergi ke alam lainkah mungkin dia? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Penggambarannya, interpretasi fisika yang diambil, jalan ceritanya, detail-detail animasi dan fisikanya, sungguh ini benar-benar luar biasa. Sekali lagi Alan Baker, kamu sudah membuat sebuah masterpiece lagi. Siapa yang setuju kalau ini adalah sebuah video masterpiece? Silahkan komen teman-teman. Dan mungkin itu dulu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wow.